Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengulangan. Ya, untuk video ini merupakan part pertama, yaitu mengenai for. Untuk materi pengulangan, nanti akan saya menjelaskan mengenai 3 struktur. Yang pertama adalah for, yang kedua adalah while, yang ketiga adalah repeat. Kemudian nanti di akhir itu akan saya jelaskan juga perbandingan dari ketiga jenis pengulangan ini. Nah, untuk pengulangan itu videonya ada 3 part ya, sesuai dengan jumlah atau jenis pengulangannya. Nanti untuk yang perbandingan itu ada di part ketiga bersamaan dengan repeat. Saya akan masuk ke pengulangan terlebih dahulu. Jadi di pengulangan itu sebuah loop itu pengulangan ya, mendeskripsikan bagian program yang berulang. Dan komputer benar-benar berfungsi sendiri saat diminta untuk melakukan tugas berulang. Nah, strukturnya secara umum itu ada 2, yaitu kondisi pengulangan sama badan pengulangan, di mana kondisi pengulangan itu adalah ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangannya. Sedangkan badan pengulangan itu merupakan bagian algoritma yang akan diulang-ulang. Nah, di kondisi pengulangan itu nanti adalah berapa banyak dia harus mengulang atau kondisi yang harus terpenuhi. Jadi bisa saja berapa banyak atau kondisi yang harus dipenuhi. Sedangkan bagian pengulangan aksi yang harus dilakukan terus-menerus. Nah, untuk struktur pengulangan itu biasanya disertai dengan inisialisasi dan terminasi. Inisialisasi adalah aksi yang dilakukan sebelum pengulangan dilakukan pertama kali. Jadi di sini inisialisasi itu adalah apa yang harus kita tetapkan pertama kali, kayak gitu. Nah, dimana misalkan nanti penjumlahan, berarti inisialisasinya kita masukkan suatu variabel terlebih dahulu, di mana nanti pengulangannya itu dijumlahkan kembali seperti itu. Untuk terminasinya itu adalah aksi yang dilakukan setelah pengulangan selesai dilaksanakan. Berarti nanti kalau pengulangan ini selesai, apa yang harus dilakukan seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah inisialisasi dan terminasi tidak selalu harus ada, namun dalam beberapa kasus inisialisasi biasanya diperlukan. Kemudian suatu pengulangan harus berhenti, jangan sampai tidak berhenti ya. Kemudian beberapa struktur pengulangan dapat dipakai untuk masalah yang sama, jadi jenis pengulangannya itu bisa digunakan untuk for, bisa untuk while, bisa untuk repeat ya. Namun ada notasi pengulangan yang hanya cocok dipakai untuk masalah tertentu. Jadi kalau misalkan nanti suatu persyaratan, berarti biasanya yang for itu yang nggak cocok, sedangkan yang while sama repeat sama gitu. Nah, jenis pengulangan itu ada 3, for, while, sama repeat. Nanti di for itu ada yang to do, ada yang don't do. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, struktur for itu digunakan untuk menghasilkan pengulangan sejumlah kali yang dispesifikasikan. Jadi mau ulangannya sudah ditetapkan, mau 10 kali, 5 kali, n kali, x kali, itu berarti menggunakan for. Jumlah pengulangan diketahui atau dapat ditentukan sebelum eksekusi. Ini tadi ya. Kemudian diperlukan variabel encounter atau pecahan. Biasanya kita kalau di matematika atau statistik itu pecahan atau encounternya itu I, J, atau bisa juga dia berupa indeks itu. Kemudian jika cacahan pengulangan sudah mencapai jumlah yang dispesifikasikan, maka proses akan berhenti ya, proses yang pengulangan. Jadi di badan pengulangan tadi itu sudah berhenti. Ada 2 jenis for. Yang pertama adalah for to do. Ini nanti counternya meningkat ya. Ini 1 sampai n, berarti 1, kemudian 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan down to itu counternya adalah menurun. Jadi nanti misalkan sampai 10 ya, berarti 10, 9, 8 kayak gitu. Counternya menurun. Untuk yang for to do, bentuk umumnya itu for pencacah, ini adalah yang seperti biasanya I, J, dan sebagainya. Kemudian nilai awal bisa mulai dari 0 atau mulai dari 1, tergantung dengan kalian mau inisialisasinya berapa.
kemudian sampai dengan nilai akhirnya berapa, 10 kah, n, atau berapa. Apa yang harus dilakukan itu begin sampai n titik koma. Berarti n titik koma ini menandakan selesainya punyanya for. Kemudian nanti di dalam begin dan n titik koma itu ada aksi 1, aksi 2, dan seterusnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pencacah harus dari tipe data yang memiliki predesesor dan suksesor, yaitu integer atau karakter. Jadi di sini memang maksudnya predesesor dan suksesor itu adalah jelas nanti setelah itu apa. Nah, integer kan jelas 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan karakter juga jelas A, B. Jadi tidak ada koma-koma yang nanti membuat si pencacah ini bingung nanti setelah ini apa, kayak gitu. Kemudian aksi adalah 1 atau lebih instruksi yang diulang. Jadi ininya adalah yang diulang. Aksinya bisa lebih dari 1 ya. Kemudian nilai awal itu harus lebih kecil atau sama dengan nilai akhir, sehingga nanti dia bisa masuk. Kalau misalkan nilai awalnya lebih besar daripada nilai akhir, berarti terhitung error dia ya, karena dia itu naik. Jadinya agak bingung dan sama sekali tidak bisa masuk ke loopingan. Kemudian pada awalnya pencacah diinisialisasi dengan nilai awal, ya kan, nilai awal tadi sudah jelas dari berapa, istilahnya seperti itu. Kemudian nilai pencacah secara otomatis akan bertambah 1 setiap kali aksi pengulangan dimasuki sampai akhirnya nilai pencacah sama dengan nilai akhir. Jadi di sini nanti kalau misalkan ini 1 sampai 10, berarti ya udah, berarti nanti ada 10 kali. Mulai dari I-nya 1, 2, dan 3. Terusnya sampai 10. Nah, di sini jumlah pengulangan yang terjadi adalah nilai akhirnya dikurangi nilai awalnya ditambahkan dengan 1. Sedangkan nanti di sini ya, saya mau oret-oret dulu. Nah, di sini kalau misalkan saya tetapkan I-nya itu adalah ya dari 1 to 10. Misalkan seperti ini. Berarti dari sini kita tahu bahwa nanti jumlah pengulangan yang terjadi adalah 10. Jadi 10 dikurangi 1 berarti 9 ditambah 1 berarti 10. Nah, ini juga bisa kita siasati atau kalian juga bisa menggunakan I ya. I itu titik 2 sama dengan 0 to 9. Ini pun juga sama. Hasilnya adalah 10. Jadi terserah kalian mau berapa tuh. I sama dengan 1 sampai berapanya, yang penting nanti jumlahnya 10. Perlu diingat di sini kalau misalkan menggunakan yang 1 ataupun 0 dan seterusnya itu tidak masalah kalau misalkan I itu tidak digunakan nanti pada aksi. Tapi kalau misalkan nanti pada aksinya itu digunakan, usahakan sesuaikan. Misalkan mulai dari berapanya itu sesuaikan seperti itu. Kemudian ini akan contoh yang pertama, yaitu mencetak angka 1 sampai A. Kita akan coba sintaknya. Nah, setelah kita buka Pascalnya, kita buat programnya ya. Jangan lupa untuk new program, kemudian kita buat programnya. Yang pertama adalah kita membuat kepala program, yaitu program, kemudian namanya. Karena ini 1A, boleh saya tulis for 1A seperti ini aja ya. Kemudian kita akan membuat bagian deklarasinya, yaitu menggunakan uses, grt, dan var. Variabelnya nanti biarin kosong dulu. Kemudian ke bagian pernyataannya, begin dan end, titik. Kemudian kita save F2. Ini adalah for 1 to A ya, seperti ini saya samakan. Kemudian setelah itu dari sini, ini saya tidak membuat flowchartnya, tapi diusahakan kalian juga paham ya. Nah, berarti sudah tahu kalau misalkan
inputan dari program ini adalah kita harus menentukan A-nya dulu. Berarti kita perlu memasukkan A, right? Kemudian masukkan nilai A seperti ini. Kemudian baru return A, supaya nanti hasilnya ada di bawahnya. Kemudian baru kalau kita for to do, berarti ini naik ya. For i.2 sama dengan ya, kita bikin i.2 sama dengan 1, to-nya adalah sampai A, kemudian baru di dalamnya ada begin dan end titik koma. Jadi di sini sudah selesai untuk yang for-nya. Kemudian kita jangan lupa memasukkan menginisialisasi A-nya atau mendefinisikan A itu tipenya adalah harus integer. Begitu pula untuk yang I, karena supaya dia jelas nanti penambahannya berapa. Nah, di sini berarti boleh ditulis seperti ini, integer. Oke, kemudian untuk loopingannya itu yang harus kita lakukan adalah mencetak angka 1 sampai A. Berarti kalau 1 sampai A ini adalah I-nya 1 ya. Kalau begini berarti nanti di sininya tinggal aja tulis Bradlen supaya nanti nulisnya ke bawah ya. 1, sorry, nggak boleh 1 karena nanti kalau nulisnya 1, 2 nanti kita tulis berulang-ulang. Berarti yang dicetak adalah yang I ya, kemudian titik koma. Nah, setelah ini kalau kita compile, apakah sudah benar? Masih ada fail ada di sebelum kita compile lagi biar kelihatan, masih ada failnya. Ini do begin found. Oke, syntax error do expected but begin for. Oh ya, kurang do-nya. To a do. Oke. Kalau yang seperti ini baru kita coba compile. Sukses ya. Kalau sudah sukses, saya mau tambahin dulu untuk read key dan juga clear screen. Clear screen seperti ini. Oke, saya compile kembali, hasilnya sukses, kita running. Nah, waktu di running itu kita coba masukkan nilai A-nya adalah 5, seperti ini. Berarti nanti sudah jelas ya. Saya ganti dulu sebentar. Kita coba yang lainnya. Misalkan 3. Misalkan 3 ya, kita enter 1 sampai 3. Nah, selain itu saya juga mau mencoba ya, ke 1. Bagaimana kalau misalkan A-nya adalah 1? Tetap. Jadi di 1 karena dia sama dengan berarti loopingannya tetap berjalan. Nah, kalau misalkan kita ingin menuliskannya itu bukan ke bawah, tapi ke samping ya. Kalau mau ke samping berarti nanti di sini ditambahkan spasi saja biar nanti tahu jedanya mana yang 1, 2 dan seterusnya. Saya kasih spasinya agak panjang ya, seperti ini. Kemudian kita running. Oke, misalkan ini 4. Nah, masih write len, sorry. Di sini tidak perlu len, ya tidak perlu ya. Kita coba running. Oke, 5. Nah, seperti ini. Karena tadi ada lennya, 1 spasi baru di bawahnya, jadi sama saja. Nah, kalau yang seperti ini, lennya dihilangkan, jadi dia akan terus memanjang ke kanan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh 2. Nah, di contoh 2 itu akan mencetak angka A sampai 1. Jadi di sini A sampai 1. Kita buat dulu new program, kemudian kita simpan aja terlebih dahulu for A to 1 sama, kemudian kita definisikan kepala programnya, program for 1A ini, kemudian kita
deklarasikan, kita tulis untuk yang bagian deklarasi yaitu uses GRT dan juga var ya. Kemudian ke bagian pernyataan ada begin dan end titik. Nah, di sini hampir sama dengan yang tadi, berarti kita tahu menggunakan write dulu, masukkan nilai A-nya. Nilai A. Kemudian, nah, setelah masukkan nilai A, barulah kita read ya. Kita read learn nilai dari A-nya. Nah, sama dengan tadi, kalau mau sama dengan tadi berarti for ya. For i tadi kan seperti ini, 1 to A to kemudian begin and titik koma. Kemudian kita definisikan variabelnya ada A dan juga I yang merupakan integer ya. Kemudian dari sini kalau misalkan kita mau, tadi kan mencetak angka 1 sampai itu kan sudah selesai ya. Berarti di sini kalau misalkan kita mau sama-sama cetak 5, berarti yang terakhir terlebih dahulu. Berarti di sini write, kita menggunakan write line saja untuk nilai A-nya ya, nilai A yang dikurangi I. Jadi kita harus mikir gimana caranya supaya keluarlah. Jadi misalkan tadi kan maunya A dulu kan, ini sorry ini salah ya, A sampai 1. Nah, berarti A-nya dulu. Oke, kalau A seperti ini ya, berarti kan nanti yang output yang keluar adalah nilai dari A. Sehingga kalau A dimasukkan 5, berarti keluarlah 5, 5, 5, 5, 5, 5. Dia tidak berkurang. Nah, berkurangnya itu sebanyak apa? Berarti harus dikurangi dengan, supaya nanti dikurangi, nanti hasilnya tetap 10. Berarti dikurangi I-nya kan 1 ya. Berarti kalau dikurangi 1 nanti dia hasilnya 9, berarti kita plus 1 lagi. Jadi di sini nanti untuk I-nya 1 ya, berarti tetap bahwa A-nya itu adalah 10 dikurangi I-nya 1, kemudian 9 ditambah 1 tetap 10. Ketika nanti I-nya 2, berarti 10 dikurangi 2 ditambah 1 berarti 9. Berarti betul, ini countdown ya. Seperti itu. Kita coba compile. Oke, sukses. Kalau sudah sukses, kita tambahkan untuk read key-nya dan juga clear screen-nya. Clear screen. Nah, yang saya compile kembali aja. Oke, kemudian saya run. Untuk run kita masukkan 3, berarti 3, 2, 1. Nah, di sini algoritmanya, kalau misalkan ini A-nya saya tetapkan bahwa A-nya adalah seperti tadi 3 ya, harus bisa kalian mengerjakannya atau menghitung secara manual. Berarti nanti di sini ketemu I itu adalah 3, ini adalah 1 ya, sorry, A-nya 3, kemudian I-nya 1 ya, I-nya 1. Ketika I-nya 1 berarti ini A min I plus 1. Berarti hasilnya adalah 3 dikurangi I adalah 2 ditambah 1. Berarti 3. Seperti ini ya. Kalian harus bisa menuliskannya seperti ini. Kemudian kalau 2 berarti di sini hasilnya 2 ya. 3 kurangi 2 ditambah 1. Kemudian di sini ada 3. Berarti nanti 3 dikurangi 3, 0 tambah 1. Berarti ini hasilnya 1. Nah, bagaimana sih kalau misalkan saya maunya dari 0? Berarti kalau yang mulai dari 0, ininya boleh saja 0. Tapi nanti harus tahu bahwa kalau misalkan kita masukkan 3, berarti kan dia mulai
supaya sama-sama 3, berarti ini A-nya adalah A dikurangi 1. Ya, berarti nanti hasilnya sama-sama 3. Kemudian di sini berarti kita revisi, tidak perlu lagi plus 1. Dibiarkan seperti ini. Perhitungan manualnya adalah ini A-nya adalah 3 ya. Berarti nanti A-1-nya adalah adalah 2. Kemudian I-nya mulai dari 0, berarti ini 0 ya. Kemudian ini adalah A-I. Berarti di sini A-I 3 dikurangi 0, hasilnya adalah 3. Kemudian ketika di sini 1, berarti 3 dikurangi 1, 2 ya. Kemudian ini karena 3 berarti sampai dengan 2 I-nya. A-1 kan 2, berarti di sini I-nya sampai dengan 2. 2 dikurangi A3 dikurangi I-nya 2, berarti adalah 1. Oleh karena itu nanti hasilnya di sini ketika di running itu akan sama ketika dimasukkan 3. Kita coba running ya, dengan memasukkan 3. Nah, ketika 3 kita masukkan, kita enter, hasilnya 321. Materi selanjutnya yaitu for, down to, do. Nah, bentuk umumnya dari for yang menurun itu sama dengan yang tadi. For pencacah, kemudian nilai akhir terlebih dahulu. Kalau tadi kan nilai awal, kalau yang to do. Sekarang nilai akhir terlebih dahulu, baru down to ke nilai awal, baru dilakukan aksi-aksinya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, pencacahnya sama. Dia harus integer atau karakter. Aksinya bisa 1 atau lebih instruktur yang diulang, ya. Kemudian nilai akhir harus lebih besar atau sama dengan nilai awal. Kemudian pada awalnya, pencacah diinisialisasi dengan nilai akhir, ya. Pencacah itu inisialisasi atau loopingan yang pertama itu nilainya sesuai dengan nilai akhir. Kemudian nanti setiap pencacah otomatis berkurang 1 setiap kali aksi pengulangannya dimasuki sampai akhirnya nilai pencacah sama dengan nilai awal. Kemudian nanti di sini untuk jumlah pengulangannya yang terjadi tetap ya, ini nilai akhir salah. Ini yang sudah saya perbaiki ya. Jadi untuk jumlah pengulangannya sama rumusnya, yaitu nilai akhir dikurangi nilai awal ditambahkan dengan 1. Oke, contoh yang pertama yaitu mencetak angka 1 sampai A tapi menggunakan down to, do. Kita coba. Oke, ini adalah Pascal yang 1 sampai A menggunakan for tapi pakai yang do. Sekarang kita ubah menjadi down to ya. Kita coba down to. Berarti nilai akhirnya adalah A, sedangkan nilai awalnya adalah 1. Baru nanti to-nya diubah menjadi down to ya. Setelah down to, berarti di sininya karena dia mulainya dari A sama dengan yang tadi. Berarti supaya 1 berarti A dikurangi dengan I ya, kemudian ditambahkan 1. Nah, algoritmanya atau perhitungan manualnya berarti kalau tadi A-nya adalah 3 ya, kemudian I-nya itu mulai dari 3 ya, ini kan I-nya mulai dari A jadi 3. Kemudian ini nanti yang akan ditulis yaitu A dikurangi I, kemudian ditambahkan 1. Berarti 3, A-nya ini, A-nya 3 dikurangi 3, 0 tambah 1, hasilnya 1. Kemudian berkurang 1, berarti 2. A-nya 3 dikurangi I-nya 2, berarti 1 ditambah 1, hasilnya adalah 2. Kemudian ketika ini turun lagi menjadi 1, dan ini yang terakhir karena dia sampai dengan 1, berarti nanti A-nya 3 dikurangi I-nya 1, berarti 2 ditambah 1 yaitu 3. Berarti sama. Dia akan mencetak angka 1 sampai 3. Kita coba running ya. Oke. Kita compile dulu sebelum running ya.
Kita compile untuk lihat sudah sukses. Kemudian kita running. Kita masukkan angka 3. Seperti ini, 1, 2, 3. Karena memang dia ke samping. Jadi ini ke samping ataupun ke bawah, tidak masalah bagi saya. Yang pasti ada jedanya. Jadi kita tahu nanti bahwa dia sudah mencetak angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Oke, ya. Kita lanjut ke contoh 2. Nah, untuk yang contoh 2 itu adalah mencetak angka A sampai 1. Berarti di sini ini adalah yang tuh tadi kita ubah dari A sampai 1 tapi down to. Nah, down to berarti di sini kita tahu adalah A sampai dengan 1 ya, masih sama dengan tadi. Kemudian to-nya kita ganti dengan down to. Kemudian karena ini adalah A, mulai karena dia mencetak A dulu, berarti ini tinggal yang A-nya saja. A, kemudian seterusnya. Jadi A, nah ketika I-nya sama dengan A, ketika I-nya sama dengan A-1, nanti A-1 dan seterusnya. Kita coba compile terlebih dahulu. Oke, sukses. Kemudian kita running. Kita coba angka yang lain ya, bosan dengan angka 3. Kita coba 7. Hasilnya, dia tidak berkurang ya. Karena berarti secara logikanya salah. Bukan A yang di print, tapi I-nya. Oke, kita running lagi dengan 7. Oke, jadi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dari sini kita tahu bahwa kalau memang dia perhitungannya mundur, ini kan mundur A sampai 1, berarti lebih enak menggunakan for down to. Sedangkan kalau 1 sampai A itu berarti lebih enak menggunakan for to do. Oke. Sekian untuk yang part pertama. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa part berikutnya.